Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita belajar lagi di kelas 5 tentang tema 7 subtema 2 muatan PPKN, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang keberagaman sosial budaya masyarakat. Apa tujuan dari pembelajaran kali ini? Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya dan masyarakat. Yang kedua, siswa dapat melakukan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya dan masyarakat. Keberagaman sosial budaya masyarakat. Nah, masih ingatkah kalian tentang perumusan teks proklamasi? Nah, teks proklamasi itu merupakan tombak kita dalam perjuangan. Adakah yang masih ingat? Nah, pada peristiwa tersebut, para petinggi negara berunding dan bekerjasama menyelesaikan teks proklamasi. Mereka berasal dari latar belakang suku dan budaya yang berbeda-beda, tetapi mereka mengutamakan kepentingan rakyat. Mereka saling bersatu dan menyuarakan kemerdekaan negara Indonesia. Dan akhirnya terbentuklah suatu persatuan dalam keberagaman. Nah, pada negara kita ini terlihat pada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Coba perhatikan, pada cengkraman Garuda ini ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada pita. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri yaitu walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, kalimat tersebut mengandung makna bahwa walaupun kita hidup di tengah keberagaman, tapi kita tetap satu. Nah, di manakah kita dapat menemukan keberagaman itu? Kita bisa dapat di rumah, di sekolah, maupun di kehidupan masyarakat. Kalian perlu ketahui bahwasanya keberagaman merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan karena kita itu merupakan anugerah dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus selalu bersyukur. Mensyukuri apapun perbedaan yang ada dengan cara saling menghormati dan menghargai orang lain. Coba perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar orang sedang melakukan kerja bakti. Kerja bakti merupakan bagian dari gotong royong, di mana gotong royong itu memiliki makna bekerja sama, tolong menolong, bantu membantu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, pada dasarnya kalian perlu tahu bahwa manusia itu merupakan makhluk, ada yang tahu? Makhluk sosial. Karena makhluk sosial, maka manusia membutuhkan orang lain. Gotong royong bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Gambar ini merupakan salah satu contoh apa? Di mana? Di lingkungan masyarakat. Nah, apa saja sih contoh dari gotong royong itu? Misalnya membangun pos ronda, memelihara sarana prasarana yang sudah ada, dan piket kelas.
atau ketika kalian melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan secara berkelompok. Bisa juga di masa pandemi ini kalian melakukan apa? Iya, yaitu membersihkan rumah bersama-sama dengan keluarga. Nah, selanjutnya arti penting dari persatuan. Coba perhatikan, ini adalah gambar dari berbagai macam suku, adat, dan budaya. Tapi mereka tetap bergandengan tangan. Kalian perlu ketahui, setiap tanggal 28 Oktober, Bahasa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, Hari Sumpah Pemuda itu biasanya kita peringati dengan sangat meriah, karena di masa pandemi ini kita hanya bisa tetap melakukan persatuan di rumah. Nah, Sumpah Pemuda ini sangat penting dan sangat berpengaruh besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Mereka semakin bersatu sehingga mampu melawan Belanda, dan akhirnya kemerdekaan pun dapat kita raih pada tahun 1945. Tepatnya tanggal berapa? Iya, tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ketahuilah bahwa Sumpah Pemuda ini memiliki kehebatan yang luar biasa, karena isi kandungannya yang berlaku sepanjang masa, bukan hanya masa dahulu ketika orang-orang sebelum kita berjuang, tapi juga saat ini dan yang akan datang. Karena apa? Indonesia adalah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Coba perhatikan isi dari Sumpah Pemuda. Selain kalian memperhatikan, kalian harus hafal, dan sehingga kalian juga bisa menerapkan dari isi Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, jadi dengan adanya menjunjung tinggi bahasa persatuan, karena kita berada di berbagai macam suku, agama, budaya yang berbeda-beda, maka bahasa daerah yang digunakan juga berbeda-beda. Agar memudahkan, maka ada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari suku yang satu dengan suku yang lain untuk berkomunikasi, kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengamalkan persatuan dan kesatuan? Dengan cara menghormati setiap perbedaan yang ada. Karena apa? Perbedaan itu tidak mengganggu persatuan dan kesatuan, sebab kita adalah anak Indonesia. Perlu lagi kalian ketahui bahwa perbedaan itu adalah kekayaan bagi bangsa Indonesia. Dengan berbagai macam perbedaan, Indonesia menjadi negeri yang indah. Ya, mungkin di tetangga kalian juga ada yang
berbeda, tapi kalian tetap harus saling menghormati, rukun, dan berteman. Jadi bertemanlah dengan siapa saja, dengan mengambil hal-hal yang baik, ya. Karena apa? Jika kamu berteman dengan orang yang baik, kamu akan menjadi baik. Jika kamu berteman dengan orang yang kurang baik, kamu akan terpengaruh, kecuali kamu bisa mempengaruhi orang tersebut menjadi lebih baik. Nah, dengan cara berteman dengan siapa saja itu merupakan salah satu contoh belajar menghormati perbedaan. Nah, artinya kalian juga sudah memelihara persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, tugas mandiri. Amatilah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Yang kedua, apakah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu sering melakukan kegiatan gotong royong? Apa saja yang dilakukan secara bergotong royong? Nah, jika dari 3 itu kalian sudah tahu jawabannya, maka tuliskan hasil pendapatmu pada buku tulis tugas kalian. Bisa pada buku tema kalian, buku tulis tema. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.